Ini sudah kedua kali kejadian. Kita coba lagi lah undang beliau. Dan mohon maaf memang karena jaringan ini. Halo Bang. Halo Bang, nggak kedengaran suaranya Bang. Mana? Saya bawa lagi. Oke. Oke, Lanjutkan aja Bang. Jadi buat bahasa lokal dan bahasa ibu tadi pembicaraan kita. ya. Nah, latihan bahasa itu dia akan punya rasa bahasa, rasa kata yang mungkin bisa didapatkan dalam berbahasa umum atau bahasa Indonesia. Apa itu misalnya? Kalau kita sehari-hari ada di Padang, lalu kemudian pergilah kita ke Tanah Abang itu, lalu coba berkomunikasi atau setidaknya kita berkomunikasi dengan orang Minang atau pedagang yang ada di Jakarta itu. Maka rasa hubungan itu akan berbeda kalau misalnya mereka berbahasa Indonesia, kita bahasa Indonesia juga. Nah, mereka bahasa Indonesia, kita bahasa Indonesia juga, mungkin mereka orang Padang, kita orang Padang, lalu di Jakarta kita bertemu lalu berbahasa Indonesia. Kita sama-sama tidak tahu bahwa mereka orang Padang, dan mereka juga tidak tahu bahwa kita orang Padang. Maka suasana komunikasinya akan berbeda jika dibandingkan dengan kita berbahasa Padang, dia berbahasa Padang, sehingga tune in sekali. Nah, itu mungkin yang menjadi acuan kenapa bahasa daerah itu, bahasa lokal itu kembali diaktifkan atau digalakkan kembali. Sementara di banyak rumah tangga hari ini, kalau kita tanya pada keluarga muda hari ini, katakanlah kalau pemahaman saya itu keluarga muda hari ini itu 50 sampai ke bawah itu, rata-rata mungkin mereka sudah bahasa keseharian mereka di rumah dengan anaknya itu sudah dengan bahasa Indonesia mungkin. Berarti memang sangat penting ya bahasa ibu atau bahasa daerah nih ya Bang? Betul, penting sekali, penting. Nah, jadi berbicara juga tentang bahasa ibu Bang, kan kita sudah tahu juga nih Bang, di beberapa daerah di Sumatera Barat ini kan sudah menggalakkan juga nih muatan lokal budaya alam Minangkabau. Mungkin di istilah lain beda-beda, kalau di Padang ada namanya Keminangkabauan, di Pariaman ada namanya BSM, Bahasa Sastra Minangkabau, di Bukit Tinggi juga ada PKBAM. Nah, apakah instrumen budaya alam Minangkabau atau BAM atau BSM ini bisa dijadikan instrumen dalam mempelajari bahasa ibu di Minangkabau Bang? Ya, menurut saya bisa. Itu banyak. Dan kalau dihubungkan dengan budaya alam Minangkabau itu, bahasa itu kan mungkin satu dari sekian banyak komponen dalam budaya itu. Nah, bahasa itu bagian dari kebudayaan itu. Nah, ini yang kemudian menjadi bahan bagi orang bahwa salah satu misalnya paling sederhana mungkin kita lihat, identitas. Apa identitas pertama yang bisa kita ketahui bahwa seseorang itu berasal dari suku bangsa mana? Apa yang bisa kita jadi acuan? Kalau menurut saya, acuan pertamanya itu bahasa. Misalnya seperti ini. Contoh tadi itu, kita pergi ke Jakarta, lalu kemudian kita belanja, kita berangkat dari Padang, kita belanja di Jakarta dengan bahasa Indonesia. Tapi ternyata orang yang berjualan itu, saya yakin tahu bahwa yang berbahasa Indonesia yang ngomong dengan dia ini adalah orang Padang. Kenapa? Karena
ada dialog atau dialek atau isolek kita, atau setidaknya lafaz kita menyampaikan, logat kita itu menjadi pandut padang ada, padang ya, jaleh sih jadinya. Misalnya seperti ini, ada sekelompok orang, katakanlah ada sekelompok orang, ada 5-6 orang, lalu untuk tahap awal kita mendeteksi 6 orang ini berasal dari mana. Kok orang Batak cik bang, batu logatnya dari logat misalnya. Walaupun orang bisa mempelajari, tapi setidaknya ini bisa menjadi pendeteksi awal. Kalau tampilan, kalau wajah mungkin rata-rata hampir sama. Jadi secara spesifik tidak bisa dilihat secara pasti, gitu. Oke, nah mungkin memang sangat bisa juga dijadikan instrumen. Kalau kita bahas nih bang, sesuai dengan topik kita, membuat cerita berdasarkan muatan lokal atau budaya lokal masing-masing. Mungkin yang kita akan bahas tentang bagaimana pemilihan bahasa. Karena begini bang, Sumatera Barat mungkin bahasanya Minangkabau, tapi tiap daerah itu pasti akan berbeda dialeknya. Contoh kayak di Payakumbuh itu biasanya kayak Potang, Lamak Bona, Limo Kope, atau kalau di Pariaman tuh uang Pitik Kuang gitu, Pitik Kuang Bona gitu. Seperti itu. Nah, bagaimana caranya supaya cerita yang muatan berbudaya lokal dengan bahasa Minang itu bisa dipahami oleh seluruh orang Minang gitu. Jadi misalkan kalau kita ceritanya pakai dialek Payakumbuh, bagaimana orang bisa memahami gitu bang? Sampai hari ini kalau menurut saya, dari yang saya pelajari, saya baru juga sedikit belajar, sejauh ini saya belum menemukan format yang pasti untuk itu. Saya belum menemukan, tapi tidak tahu nanti kalau ada kawan-kawan lain yang sudah menemukan, kita berbagi di sini. Nah, tapi ini berangkat dari pengalaman dan izinkan saya bercerita dari pengalaman saja, karena bagi saya ini mungkin pengalaman itu guru terbaik. Nah, pengalaman saya mulai ketika saya pernah diberi amanah, diberi kepercayaan untuk menjadi pemimpin redaksi dan manajer program di Padang TV tahun 2007. Pimpret saya 2007, kemudian manajer program itu di Februari 2008 merangkap Pimpret. Nah, ketika itu muatan Padang TV itu dia harus, muatan lokalnya itu harus 70% dalam ukurannya, karena TV kita TV konten lokal. Lalu kemudian kemana acuan? Saya tidak punya acuan apa-apa gitu. Nah, kemudian saya dapat tugas belajar ke Surabaya. Di Surabaya itu TV-nya TV konten lokal bingit, pakai bingit kalau istilah anak hari ini. Nah, kemudian saya dengar, saya simak, saya memang tidak mengerti bahasa. Ada di sana ada pojok kampung. Pojok kampung itu nama nama program utamanya. Lalu pojok kampung itu ada pojok Surabaya, ada pojok Madura dan lain-lain. Nah, di situ kemudian saya dapat pembelajaran. Berangkat dari ketidaktahuan saya. Jadi ketika itu ada program namanya, saya lupa nama program itu, tapi dia lebih kepada program berbahasa Madura. Nah, selama ini kalau kita mendengar bahasa Madura, yang mungkin yang segar di telinga kita itu, kalau generasi 70-an, 80-an pernah nonton film Boneka Si Unyil, maka yang populer karakter atau logat Madura itu tokoh Bu Bariah misalnya, atau ada pelawak Sri Mulat, kalau tidak salah Kadir logat. Nah, itu selama ini yang ada dalam pikiran, minimal pikiran saya ketika itu, bahwa logat Madura ini seperti ini. Tapi ketika itu di acara
yang saya tonton itu bukan itu logatnya. Logatnya saya juga tidak bisa menirukan. Lalu kemudian saya tanya kepada produsernya, Mbak, Ning itu Uni ya, Surabaya. Ning, saya biasanya begini. Lalu kemudian dia menjelaskan. Jadi dari tataran yang mereka punya konsep bahwa kalau yang biasa dipakai kadir itu ada wilayah mana begitu kan. Nah, tapi ada bahasa yang dikenal dan dipahami. Jadi pemakaian bahasa daerah. Jadi kan di Madura itu ada beberapa wilayah, itu ada nama Bangkalan, Pamekasan, dan segala macam. Nah, mereka ambil bahasa, ambil logat, ambil apa yang katakanlah setidaknya seluruh orang Madura memahami itu gitu. Mana yang dekat, mana bahasa atau dialek atau isolek yang dekat dengan masyarakatnya itu. Nah, itu yang menjadi bahan acuan yang mereka pakai. Nah, begitu juga akhirnya kemudian saya coba pendekatan dengan bahasa lokal, dengan istilah yang ada di Padang, di Sumbar itu, bahwa banyak contoh yang bisa kita lakukan. Dari banyak contoh yang kita lakukan, kemudian di program-program yang saya buat bersama kawan-kawan di Padang TV ketika itu, kami mulai mencoba menciptakan karakter dulu. Karakter. Sosok yang kami coba dekatkan kepada host program itu, kami dekatkan pada karakter tokoh. Misalnya kami menemukan dapat host anak Payakumbuh, lalu kemudian dia berbahasa Payakumbuh. Lalu saya bilang, Payakumbuh itu kan orang menyebut biasa kan 50 kota Payakumbuh itu orang cenderung menyebut Payakumbuh saja kan. Padahal 50 kota itu besar, jauh sampai ke Pangkalan dan di balik-balik bukit. Lalu bahasa mana yang akan kita pakai misalnya? Kalau kita menggunakan lokal konten di 50 kota. Maka untuk tahap awal menurut saya, satu, mana yang terbiasa orang mendengarnya dulu. Menurut saya seperti itu, mana yang terbiasa dulu. Karena kalau tidak terbiasa, orang akan jadi bertanya-tanya. Tapi kalau secara umum di Sumbar, mungkin walaupun mungkin perbedaan kata yang menjadi masalah. Misal ada istilah di Payakumbuh atau Dayadare dengan istilah di Padang, dia punya beda. Misalnya kalau di Padang itu menyebut mau minta makan atau perut kita itu butuh makan, kenapa? Karena lapar. Lapar bahasa Padang. Kalau kawan masyarakat kita di wilayah Dare, Bukit Tinggi dan sekitarnya sampai ke atas kan, lapa itu sudah kalimat yang agak berbeda di mereka. Mereka butuh lita cek kan. Kalau lita berarti itu minta makan mah. Kalau di Padang lita itu nak minta makan dah. Banta nanti minta. Lalu karena kalau lita itu letih gitu kan. Nah, jadi kami mencoba membuat seperti itu. Untuk pendekatan itu ada namanya kita sesuaikan. Lalu kemudian juga kita kontennya itu yang hubungannya dengan keseharian. Jadi sama dengan tulisan-tulisan berbahasa Minang itu tulisan-tulisan yang berbau keseharian saja. Lalu bagaimana menuliskannya? Nah, ini menarik sebetulnya. Bagaimana menuliskannya itu, saya ini berangkat juga dari pengalaman ya. Saya memulai mempelajari, mencoba memaksakan diri. Saya coba memaksakan diri
menulis bahasa Minang itu kapan saya mulai? Nah, saya mulai waktu itu 2003, 2002. 2002 ada program di Favorit TV, lalu program di Favorit TV itu dialognya berbahasa Minang. Lalu kerjasama dengan Padang Express ketika itu, saya di Padang Express, di Padang Express ketika itu, dialog yang berbahasa Minang di Favorit TV itu kami pindahkan dalam bentuk bahasa Minang ke koran. Nah, saya belajar nulis. Saya belajar menulis di situ berbahasa Minang. Formatnya saya pakai bahasa Minang keseharian orang Padang. Orang Padang yang mana? Nah, kalau bicara orang Padang yang mana, maka bingung lagi kita nanti. Orang Padang yang mana ya? Nah, kenapa? Karena di Padang itu, jangankan Sumatera Barat, Padang saja punya dialek, punya isolek yang beragam. Ada orang menyebut Padang Kota, namanan Padang Kota, nan sampai kecamatan tuh. Walaupun sebetulnya awalnya cuma 3 kecamatan. Padang Kota itu kalau menurut sejarah yang ada, asalnya cuma 3 kecamatan. Selain Padang Utara kalau tidak salah. Nah, lalu yang kedua, ada Kuranji dan Pauh yang bersebelahan kampung itu saja gaya bicaranya beda itu. Beda cara bicaranya. Intonasinya berbeda, logatnya berbeda. Nah, lalu saya pakai yang mana? Akhirnya saya tidak paksakan diri. Saya orang Lubuk Bagaluang itu di kawasan UPI gini. Nah, Lubuk Bagaluang itu Padang, mungkin dianggap Padang umum, Padang kota ya. Saya pakai saja bahasa itu dulu. Saya pakai bahasa itu karena itu yang saya kuasai. Nah, dan pemahaman saya, bahasa Padang umum, bahasa Lubuk Bagaluang kampung saya itu bahasa umum, dan mudah-mudahan ini ditahu orang banyak. Lalu kemudian saya coba juga menulis di Rakyat Sumbar itu ada sekitar lebih kurang 2 tahun, ada tukang kipeh saya buat. Nah, tukang kipeh itu saya mulai mencoba belajar kepada kawan yang dari Pariaman. Tukang kipeh itu segmen tulisannya itu kritik sosial. Kritik sosialnya itu ada 3 orang. Satu pedagang sate, orang Pariaman, tukang kipeh. Pemahaman awak kalau tukang kipeh itu selain mengipas sate, kan tukang kipeh, tukang ngeang-ngean gitu, tukang pane-panean, provokator kecil orang bahasa Indonesia kan. Nah, posisinya itu saya pakai karena dia tidak akan banyak dialog. Dia tugasnya memancing untuk memanas-manasi. Lalu terjadi perdebatan 2 orang Padang gara-gara tukang kipeh tadi. Lalu kemudian saya tingkatkan, ada novel saya, judulnya Indak Talok dan Kanayati. Itu novel dalam bahasa Minang. Nah, novel dalam bahasa Minang ini mulai saya coba. Seperti apa saya memberanikan diri? Satu, bahasa pengantarnya itu tetap umum, bahasa Padang umum, Padang secara umum. Kalau bahasa kampung saya Lubuk Begalung itu tadi. Lalu kemudian dalam cerita itu ada tokoh dari berbagai kampung. Nah, ini yang saya coba saya coba pengembangan interpretasi saya saja. Nah, siapa tokohnya itu? Ada tokoh dari Pariaman, ada tokoh dari Lubuk Sekapiang, Pasaman, ada tokoh dari orang Ampe Angke, Agam, ada tokoh dari Payakumbuh, ada tokoh dari Solo, 6 kabupaten kota. Lalu bagaimana? Nah, saya belajar kepada kawan-kawan itu, jadi saya akali seperti ini. Misalnya, karena memang dia hanya, jadi
Misalnya ketika ada kalimat langsung dari tokoh Pariaman itu, dari tokoh Pariaman ada kalimat langsung, maka saya pakai istilah Pariaman. Nah, istilah Pariaman itu seperti apa? Nah, saya kan jujur saya juga tidak tahu banyak istilah atau isolek atau dialek Pariaman itu. Maka saya minta bantu pada kawan saya yang di Pariaman. Saya tulis dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Minang umum. Lalu kemudian saya sampaikan kepada dia bahwa tolong sampaikan ini dalam bentuk voice, dalam bentuk suara dengan cara orang Pariaman. Misalnya kalimat dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Minangnya, ajur yang lain. Barangko lah sudah, tua lunjolai. Itu misalnya. Nah, lalu dipakai dalam bahasa, disampaikan dalam voice-nya dengan bahasa pesan mulutnya. Nyepakai jauh mulut. Ternyata dari banyak contoh-contoh itu ada hal yang beberapa clue yang saya dapatkan di Pariaman itu. Apa itu? Bahasa Pariaman itu kalau di Padang kalimat belakangnya itu mungkin kalimat variasi saja tapi sudah menjadi kebiasaan. Umumnya kalau Padang itu pakai doh, ndak do aja. Kamu aja lah aja. Ndak do kamu doh, pakai doh atau mah di belakangnya kan. Pariaman tuh nyeh. Solo, ada Solo, nah, pakai nah di belakangnya. Itu kan identitas itu. Kalau ditulis, kalau tidak dilafazkan terlebih dahulu, maka akan sulit menulisnya. Ampe angke misalnya. Ampe angke itu yang menariknya itu yang bahasa yang ada kalau populer pakai ano itu mah. Kecil orang usul tinggi kira ndak usul tinggi ano itu doh. Ampe angke kira. Kok ndak kok dilapeh ano lalu kemudian yang di Pasaman Lubuk Skaping. Lubuk Skaping itu ada lagi yang identitasnya menarik yang saya temukan. Banyak kata sesudah pengungkapan kata itu pakai kata tehro di belakangnya. Misalnya kalimatnya seperti ini. Kamatero aja. Atero. Apa tero aja. Apa tuh aja. Nah, lalu kemudian berangkat dari situ, maka penulisannya itu menurut saya pertama itu tadi bahasa yang paling banyak dipahami di lingkungan tersebut. Lalu kemudian ditulis, boleh kita tuliskan, tapi seperti kita melafazkan benar kalimatnya itu, seperti mengecek biasa salah Pak, gitu. Kalau misalnya kita menulis dalam bahasa Indonesia, mungkin ini agak berbeda. Kalau menulis dalam bahasa Indonesia, mungkin banyak rambu-rambu yang akan kita lalui. Banyak dan perlu diagak gitu kan. Tapi kalau dalam bahasa Minang, apa nanado gitu. Karena dasar bahasa Minang itu lisan. Nah, jadi tuliskan dengan cara bicara dulu, yang kedua. Dengan cara bicara gitu, seperti apa kita bicara, seperti itu yang kita sampaikan. Sampaikan dalam bentuk tulisannya. Lalu, kalau sulit, nah ini, kalau sulit kita mengungkapkannya itu, pakai dengan cara, bisa ditulis dalam teks bahasa Indonesia, tapi jangan pernah lakukan menerjemahkannya dengan terjemahan per kata. Kacau dia nanti. Kenapa? Karena tidak bertemu rasa kata atau rasa bahasanya itu tidak akan bertemu. Sebab bahasa Minang itu, kata-kata dalam bahasa Minang itu tidak semuanya bisa di-Indonesiakan.
Dan kalau itu di Indonesia kan, dia akan berbeda rasanya. Berbeda rasanya. Jadi, kalaupun kita buat teksnya dulu, jangan ganti secara perkata. Tapi minimal per paragraf kita baca, kita pahami dan kita maknai, maka bicaralah kita. Sampaikan dengan cara bicara. Nah, mungkin panduannya kalau sulit untuk kita tuliskan, setelah kita tag, lalu kita rekam aja. Nah, misalnya kalimatnya setelah kita tag, lalu kemudian kita artikan, kita maknai, kalau iko ndak tak iko sebenarnya. Kancak itulah baca tuh begitu-begitu. Sampaikan, lalu baru kita tulis. Itu yang ketiga, menurut saya, minimal dimaknai per paragraf. Itu. Berikutnya, istilah. Istilah bahasa Minang ini itu berkaitan dengan rasa misalnya. Tadi saya berseluruh dengan kawan-kawan, ada misalnya apa kata yang cocok dipakai untuk menyatakan menyerah sehabis-habis main. Nah, dia misalnya ada kalimat, kita ingin menyampaikan menyerah sehabis-habis main, ndak ada akal gitu. Nah, mana cara kita menyampaikan? Kalau dalam bahasa Indonesia-nya, saya menyerah sehabis-habis main. Tidak bisa tuh bahasa Indonesia. Karena saya menyerah sehabis-habis main itu, sehabis-habis main itulah sudah masuk pada padanan atau pemahaman bahasa Minang yang di Indonesia kan. Sehabis-habis main mungkin, kalau sehabis-habis main diartikan ke bahasa Indonesia, ditulis sehabis-habis main, orang membayangkan, orang membaca akan membayangkan bahwa permainan sudah usai. Tapi kalau habis-habis main, untuk orang Minang, untuk awak di Minang, itu tidak ada akal ya gitu. Nah, atau menyerah semenyerah-menyerahnya. Jadi bahasa Solo kami tadi ada yang muncul kata oleh kawan-kawan namanya ais. Ais, Sulamu nama ais. Ais itu tangan, betulnya tangan, hand, ais, kecil orang Minang seisu, itu minimal orang Padang tahu istilah ais itu menyerah sambil angkat tangan gitu, menyerah. Ais. Nah, itu istilah-istilah yang tidak mungkin bisa dimaknai ke bahasa Indonesianya. Maka itu yang perlu, dan jangan sampai pernah keliru dalam istilah-istilah itu. Lalu yang keempat, penggunaan huruf misalnya. Penggunaan huruf itu ada penulisannya yang bisa membuat rancu dan berubah makna. Misalnya seperti ini, contoh paling sederhana saja. L-A-I, lai. Lai itu seperti apa? Ada dua pemahaman kata di situ. Sama, tapi cara pengucapannya berbeda, maknanya berbeda. Lai itu ada, lai lagi. Nah, lalu ketika itu dituliskan lai itu seperti apa penulisan sehingga dia berbeda. Mana yang lai yang bermakna lagi, mana yang lai bermakna lagi, mana yang lai bermakna ada. Itu berbeda dia. Kalau yang bermakna ada itu LA garis pisah I, lai kan kita baca. Tapi kalau yang bermakna lagi LAI, lai. Nah, mungkin itu beberapa hal dari pengalaman-pengalaman yang sedikit saya punya, tidak berangkat dari teori. Kalau misalnya kawan-kawan ada teori dan pengalaman lain, mungkin kita bisa berbagi sehingga nanti minimal saya juga dapat tambahan ilmu nanti. Barangkali mungkin itu sebagai Oke.
Berarti memang dari sepanjang tadi Abang sudah membahas bagaimana pengalaman Abang studi banding ke Jawa dan bagaimana Abang memberikan trik-trik bagaimana menuliskan cerita bahasa Minang. Dan memang betul apa yang Abang sampaikan, kebetulan sebelum Padang TV itu memang gak ada di Bukit Tinggi, kebetulan saya juga nonton dulu Padang TV Bang. Kalau tidak salah dulu acara dia tak Sumbar, tapi yang hostnya tuh ngomong pakai bahasa Minang Bang. Oh ya, itu Detak Kampung namanya. Ya, ada banyak sebetulnya host berbahasa Minang. Dan kita buat konten, misalnya ada sosok anak gadis cantik, ramah, dan cerdas. Karena dia bisa menguasai bahasa Payakumbuh dengan baik, maka kami beri nama sosoknya itu Upiek Sijontiek. Kenapa kami memberikan nama Upiek Sijontiek? Dia cewek pasti pakai upiek. Kan ciri khas kita upiek buyuang. Lalu Sijontiek ini sebagai bahagian dari untuk mengingatkan orang pada peristiwa masa lalu di Payakumbuh itu. Kalau ada malam hiburan yang populer oleh orang-orang masa lalu itu malam Basijontiek. Malam Basijontiek itu ramai dulu sangat, muda-mudi berkumpul di situ. Nah, karena kata-kata Basijontiek itu sudah tidak muncul lagi, maka ketika itu kita buat konten bernama Upiek Sijontiek. Lalu kemudian misalnya konten ada tim kami, kemampuan dia orang Pauh, dia berbahasa Pauh, lalu kemudian kami sulap menjadi Uda Coga. Nah, Coga aku kan kalau kami di Padang, kalau coga ko, kalau istilah kini ko lah dia teh cowok paling keren tu mah, cowok paling keren. Istilah ada teh itu, ndak tahu lah pokok coga tu ganteng, gagah, gaul dan segala macam. Tapinya begini, dia masih muda, karena dia memang aslinya masih muda, lalu kemudian bahasa Pauhnya bagus. Kemudian ilmu agamanya juga kuat. Lalu kami beri kostum orang Siak Seisua. Nah, orang Siak Seisua, kalau di Padang tuh orang Siak Seisua itu kostumnya pakai baju putih, pakai kain sarung, tapi pakai jas. Itu orang Siak Seisua. Sehingga dia akan menjadi sosok yang betul-betul kita lekatkan pada lokal kontennya. Nah, sehingga itu alhamdulillah bersama tim yang ada ketika itu kita jadikan. Tapi kita juga tidak karakter baik-baik saja. Ada juga karakter seorang ibu-ibu. Kalau keciannya orang balai, ibu-ibu balai yang mengecek bakal leperan saja ada juga kami buat karakternya gitu kan. Orang panggione kayaknya inyo mengaku-ngaku cantik seseorang, kan akhirnya bagian nama one cantik cik labiah kok kalau bahasa orang Padang kan bakal labihan bernama ndak boleh itu doh. Inyo mengaku cantik sehingga nyelaki dek tetangganya namanya one cantik cik labiah. Nah, itu yang kita coba dan menarik sebetulnya berkonten lokal ini. Saya pernah beberapa kali ada acara di Dinas Kebudayaan. Dinas Kebudayaan itu pernah membuat sejumlah lomba menulis cerita rakyat berbahasa Minang. Nah, ini ada menarik, ini pengalaman saya. Cerita daerah berbahasa Minang, cerita rakyat bahasa Minang itu dilombakan untuk SMA ketika itu, tingkat SMA ketika itu. Saya pernah beberapa kali menjadi juri dan luar biasa responnya, respon sekolah, respon siswa. Malah ada suatu ketika sebuah sekolah di Damasraya untuk lolos 50, jadi ketika itu dari naskah yang masuk kita dikumpul oleh panitia, 50 naskah terbaik itu pesertanya dikumpulkan di
ditindaklanjuti dalam bentuk pelatihan. Nah, dari 50 peserta itu 10 diantaranya peserta dari satu sekolah, SMA 1 apa ya, lupa saya, Sipiong SMA 1. Jadi dari 50 peserta 10 diantaranya SMA 1 Sipiong, dan itu juri tidak tahu sama sekali gitu. Nah, lalu kemudian setelah pelatihan, kemudian mereka diberikan kesempatan lagi untuk membenahi tulisannya atau membuat naskah baru. Nah, ternyata dari hadiah yang disediakan itu paling banyak diboyong oleh SMA 1 Setiung itu. Nah, dinas sudah menginisiasi, dinas kebudayaan sudah menginisiasi ada lomba penulisan berbahasa Minang, dan pemenang itu dibukukan itu. Lalu kemudian hari ini sampai Mei besok masih ada lomba yang balai bahasa kalau tidak salah. Ada balai bahasa, kemudian juga ada Perpusnas. Perpusnas juga mengadakan ini. Nah, ini sebetulnya untuk mengembalikan nilai-nilai, karena dalam bahasa lokal itu nilai-nilai ada di situ. Nilai-nilai ada di situ. Apa contohnya? Ini contoh. Misalnya saya kesal pada seseorang atau sekelompok orang, maka ungkapan kekesalan saya itu bertingkat-tingkatnya itu. Apa misalnya? Mungkin menurut kadar saya, ungkapan saya kesal, marah, marabo, kayak bersangkutan, mungkin paling rendah pajak kapuyuk, pajak rumah. Itu paling rendah mungkin. Naik sedikit lagi, pajak manci, pajak ciliang, pajak babi, sapi. Pertama, yang ada di kebun binatang itu keluar semua. Nah, makin ke belakang tuh makin berbeda tingkatnya. Kalau misalnya disebut pajak kapuyuk, jadi sabui pajak babi, mungkin yang akan agak lebih tersinggung yang disebut babi. Kalau disebut pajak harimau, pajak buayo, ular kepala dua, pajak rumah, makin berbeda rasanya. Apalagi kalau disebut kato dan terlarang itu, lantas sabut lampe santiang, itu makin parah lah kan. Nah, itu tingkatan menurut saya, rasa katanya itu kan berbeda. Nah, si penulis bahasa Minang harus padoi gitu. Banyak ungkapan. Nah, misalnya saya pernah nulis, ada novel saya, novel Cincin Kelopak Mawar, itu terakhir itu saya tutup dengan endingnya Kapunduang, kan? Itu ungkapan makian dia. Nah, ungkapan makian itu sesudah Kapunduang itu ada yang pakai kal pakai alkangnya itu kan sih tambah gitu. Jadi sebetulnya menurut saya bahasa lokal, bahasa daerah ini justru lebih kaya menurut saya dibanding dengan bahasa Indonesia yang kita punya, bahasa persatuan kita itu. Tapi rasanya itu akan berbeda. Begitu. Oke. Berarti memang cukup memahami juga gitu. Kita harus memperkaya juga bahasa Minang. Kita harus juga memahami masing-masing dialek. Dan benar juga kata Bang tadi, memang di bulan sekarang itu memang ada perlombaan Bang, yang dari Balai Bahasa juga ada, yang dari Perpusnas juga ada. Tapi Bang, yang ingin jadi pertanyaan Bang, apakah boleh kita menggunakan, kan sekarang itu ada kamus bahasa Minang Indonesia, Indonesia Minang, Minang Indonesia. Apakah itu bisa dijadikan pegangan atau pedoman untuk membuat cerita dalam berbahasa Minang, Bang? Bisa, sebetulnya bisa. Karena itu kan ada panduan. Jadi seperti ini, saya tidak waktu saya menulis Indak Talok dengan Hayati itu, ketika saya menulis Indak Talok dengan Hayati itu, ada bagian novel saya itu yang menceritakan settingnya kelas di sekolah. Semula saya buat kelas, tapi saya menjadi ragu-ragu juga, kelas ini ada enggak?
kalah bahasa 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 kampung awak. Kamu tanya ke orang-orang gaek, orang-orang apa? Tidak ada nan tahu jo kelas kopo kok kita. Kalau dikecek ruangan, ruangan bahasa Indonesia kelas 1. Tidak ada nan tahu dah, aleh. Tampe saya sampai kelas dah. Kelas itu kan ruang tertutup kelas. Lalu ketika saya buka, ternyata ada bahasa Minangnya. Kalai kecek. Mau pakai itu lain. Karena mau tidak menemukan kata lain gitu kan. Kecuali kalau misalnya kita menemukan kata lain. Misalnya kemarin itu ada waktu diskusi dengan Bang Rozi Mandaliko. Misalnya beliau juga menyampaikan momentum bagi kita untuk mengembalikan bahasa Minang, apalagi bahasa-bahasa kata-kata yang sudah punah. Kata-kata yang sudah punah. Misalnya, kata misalnya itu berarti bak cando misalnya kan. Bantu, mungkin seperti itu bantu mungkin masih pakai orang. Tapi bak cando tidak dipakai orang ini loh. Nah lebih parah do kata yang tidak dipakai orang. Ambo baru tahu lo kata itu Barozi magi tahu. Santano kata beliau. Santano itu seperti artinya kan. Nah kemudian banyak kata-kata. Nah ini momentum bagi kita sekaligus untuk memunculkan kembali kata-kata yang sudah punah itu, kata-kata yang sudah punah itu, sehingga dia menjadi sesuatu yang bisa menambah kesegaran berbahasa itu. Ada kata yang misalnya di Padang Patang, ambo diskusi jo kawan berkaitan jo menu kuliner. Kecil ya, ketika disebut nama gulai itu, ada namanya gulai palui. Gulai palui atau gulai palui. Tidak ada yang tahu. Aku tanya beberapa kawan, tetangga segala macam, jo gulai palui banyak yang tidak tahu. Atu je. Nah ketika disebutkan, oh itu gulai palui itu aja. Ternyata mereka tahu sebetulnya gulai palui itu gulai dari pucuk keladi liar. Pucuk keladi, yang pucuknya saja tidak daunnya. Pucuk itu daun juga, tapi daun yang paling atas yang masih bergulung itu. Nah, itu digulai, enak. Namanya gulai palui. Nah, kini orang tidak ada, nyaris tidak ada tadangan di telinga, karena memang tidak ada orang membuat itu ledo. Karena apa? Keladi liar itu tidak ada oleh. Karena tanah sawah ladang itu lah jadi rumah sekini sadoh. Nah, begitu. Oke, berarti memang cukup berhati-hati dan harus dilimit ya Bang untuk melihat kata dan kalimat dalam bahasa Minang ya Bang. Nah, lihat kata, kalimat, kemudian juga lihat pernah setidaknya kalau panduan saya adalah pernah ada yang tahu enggak ini dengan ini gitu. Pernah ada kalau misalnya 10 orang kita tanya, misal kita tahu 10 orang kita tanya enggak tahu, kenapa mereka enggak tahu ya? Kita cari tahu dulu. Jangan-jangan kalau kita tidak ada referensinya, hanya kita saja yang tahu, ada 10-20 orang kita tanya enggak tahu mereka sama sekali kan jadi kacau juga nanti. Jangan-jangan memang itu buat kita, temuan kita saja kan enggak juga menarik. Oke. Nah, mungkin sebagai penutup dan closing, Bang, bisa diberi pesan dan harapan kepada para pegiat literasi yang ingin membuat cerita berbahasa Minang. Ada harapan atau tips nggak dari Abang? Ya, kalau harapan menurut saya, mari kita sama-sama gerakkan kembali. Ini memang sebetulnya dunia ini, penulisan media lokal ini, kalau kata orang, kita berada di tempat yang sunyi. Kita menulis saja sudah berada di tempat yang sunyi. Apalagi menulis bahasa lokal yang sudah lama tidak populer dalam penulisan ini. Tapi kalau tidak kita yang memulai, tentu tidak akan pernah dimulai. Nah, kalau tidak ada yang pernah memulai, kemudian tidak ada yang mengikuti, tidak ada yang membaca, maka
perhitungan UNESCO itu akan menjadi dalam waktu dekat akan berimbas ke bahasa lokal. Karena dalam penelitian UNESCO itu banyak bahasa yang sudah punah. Kalau tidak salah, per hari itu ada sekitar 11 sampai 17 bahasa lokal yang per hari yang punah. Dan bahasa Minang posisinya masuk sangat terancam. Kategorinya itu sebelum punah itu terancam, sangat terancam. Ada satu lagi kalau tidak salah baru sampai ke punah. Nah, kita sudah masuk pada sangat terancam. Dan itu dibuktikan dengan banyak kata-kata Minang yang tidak basobok lain. Kalaupun ada bahasa Minang kini, ada orang berbahasa Minang, coba perhatian gini, rata-rata orang berbahasa Minang kini, lebih banyak bahasa Minang, bahasa Indonesia gado-gado. Kalau ada orang menyebut bahasa Indomie, Indonesia Minang, ada juga yang menyebut bahasa Indonesia Simidun, gitu ya kan? Bahasa Indonesia Simidun. Nah, itu kan nah, kalau ini tidak kita yang mencoba untuk ya kalau misalnya kita tidak bisa menghentikan soal terancam itu menjadi punah, kalau tidak bisa kita menghentikan minimal kita bisa menahan lajunya, kita menilai. Misalnya seperti ini. Kalau tidak ada yang menjaga, merawat, mungkin dia habis 50 tahun lagi punah. Tapi dengan ada dirawat, mungkin 100 tahun lagi nanti. Itu saja mungkin. Oke. Terima kasih Bang Ferdian Abi yang telah berbagi kisah, berbagi pengalaman, inspirasi bagaimana menulis cerita dalam berbahasa Minang. Semoga dengan ilmu dari Abang ini juga menginspirasi juga bagi kawan pegiat literasi untuk terus berkarya, terus menulis dalam berbahasa Minang, sekaligus berperan juga dalam melestarikan kearifan lokal dan budaya di Minangkabau. Terima kasih Bang Abi. Oke Bang, terima kasih Bang dan sampai ketemu di acara selanjutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam literasi. Salam literasi.